Kita lihat pada contoh yang lain, bagaimana kalau kita ingin menderetkan fungsi 1 dibagi 1 min 2z. Ya, ini sebenarnya simpelnya ya, ini mengganti peran z dengan 2z. Berarti di sini ya perpangkatannya menjadi perpangkatan dari 2z. Sehingga menjadi 1 ditambah 2z ditambah 4z pangkat 2 ditambah 8z pangkat 3 dan seterusnya. Atau ini bisa menjadi sigma 2 pangkat n dikali z pangkat n, begitu ya. Nah, tapi hati-hati ya untuk jari-jari konvergensinya. Di sini 2z ini kan menggantikan peran dari z pada deret geometrik yang di atas. Nah, konvergensi modulus z lebih kecil dari 1 itu kan mengacu pada deret geometrik yang di atas seperti ini ya. Jadi di sini konvergen untuk z modulusnya lebih kecil daripada 1, z-nya mengacu pada z yang di sini. Kan begitu ya. Berarti di sini untuk yang contoh ketiga, berarti konvergennya kalau 2z modulusnya lebih kecil daripada 1. Yang berarti ini ekuivalen dengan modulus z lebih kecil daripada setengah. Nah, jadi ini contoh bahwa lingkaran konvergensi ya jari-jarinya bisa menyesuaikan dengan fungsinya ya, tidak harus saat modulusnya lebih kecil daripada 1. Nah, di sini karena yang menjadi rasionya ada 2z, maka 2z lah yang harus dibuat modulusnya lebih kecil dari 1. Sehingga modulus dari z lebih kecil dari setengah. Nah, kemudian satu contoh lagi ya. Ini kalau misalkan kita ingin menderetkan 1 dibagi 2 min z. Nah, di sini kita harus sedikit hati-hati karena yang bisa dideretkan ya dengan pola deret geometrik itu haruslah penyebutnya berbentuk 1 minus sesuatu ya. Nah, ini kan 2 bukan 1 ya. Berarti ya kita harus menjadikannya menjadi 1 minus sesuatu. Nah, ini kita modifikasi menjadi 1 dibagi 2 dikali 1 min z per 2. Ya, jadi ini 2 kalinya 1 min z per 2. Nah, setengahnya bisa kita keluarkan di sini. Lalu sisanya tinggal 1 dibagi 1 min z per 2. Nah, kemudian yang 1 per 1 min z per 2 ini kan sudah membentuk pola deret geometrik. Sehingga ini bisa dijabarkan menjadi 1 plus z per 2 plus z per 2 pangkat 2 dan seterusnya. Dan dikalikan dengan setengah. Sehingga hasilnya menjadi ya setengah plus z per 4 plus z pangkat 2 per 8 plus z pangkat 3 per 16 dan seterusnya. Atau ini menjadi sigma z pangkat n dibagi 2 pangkat n plus 1. Ya, jadi untuk memodifikasi deret pangkat itu kalau kita patokannya deret geometrik, fungsinya harus berbentuk 1 dibagi 1 minus sesuatu. Kalau ada koefisien yang lain yang jadi pengali, itu bisa dipisahkan. Nah, di sini dia konvergennya kalau kita mengacu pada ekspansi deret geometriknya. Di sini kan z per 2 rasionya kan. Berarti konvergennya kalau modulus dari z per 2 lebih kecil dari 1. Yang ini ekuivalen dengan modulus z lebih kecil dari 2. Nah, jadi saat Anda memodifikasi suatu deret pangkat, ya nanti radius konvergensinya juga bisa jadi berubah. Jadi ini beberapa contoh strategi kita untuk memodifikasi deret geometrik untuk bisa menyatakan berbagai macam ya fungsi yang lain. Ya, tentunya dalam beberapa macam fungsi mungkin Anda harus menggunakan lebih dari 1 atau 2 strategi gitu ya untuk dapat ya memunculkan ekspansi deret Maclaurin-nya. Dan tentunya
Yang seperti ini akan lebih efisien daripada Anda mencoba menurunkan fungsi 1/2 main Z berkali-kali lalu menemukan polanya. Ya, saya rasa itu malah akan lebih menyulitkan. Lebih efektif apabila kita melakukan modifikasi semacam ini. Selanjutnya kita coba untuk beberapa contoh yang lain ya, yang barangkali ya kita membutuhkan ya beberapa trik yang ya mungkin sedikit lebih kreatif begitu ya. Kalau yang sebelumnya kan sudah tampak jelas polanya bagaimana, dan mungkin itu Anda bisa menerapkan ke beberapa macam kasus yang serupa ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang pertanyaannya adalah mengubah ya suatu atau merepresentasikan lebih tepatnya suatu fungsi 1 dibagi 1 plus Z ke dalam deret Taylor di sekitar Z0 sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini berarti kan kita inginnya deret pangkatnya berbentuk sigma AN dikali Z min 1 pangkat N. Kan begitu. Kalau Maclaurin ya Z min 0 pangkat N atau Z pangkat N saja. Nah, sekarang kita ingin menyatakan dalam deret Taylor di sekitar Z0 sama dengan 1. Nah, untuk ini berarti kita mesti memunculkan ada unsur Z min 1 dari bentuk fungsinya ini. Kita lihat di sini. Nah, 1 dibagi 1 plus Z. Penyebutnya itu coba kita munculkan bentuk Z min 1. Nah, ternyata kita bisa dengan cara 1 plus Z ini menjadi 2 ditambah Z dikurangi 1. Nah, kita mendapatkan suatu bentuk yang ada ya unsur Z min 1-nya. Nah, ini dapat dipecah ya supaya menjadi bentuk yang pernah kita bahas sebelumnya. Ini duanya bisa kita pisahkan. Ini di setengah dikali 1 per 1 plus Z min 1 per 2. Jadi di sini kita tetap mencoba membuatnya menjadi 1 dibagi 1 min sesuatu atau 1 dibagi 1 plus sesuatu. Dan kemudian kita bisa mengekspansikan menjadi seperti ini. Jadi sama seperti bentuk 1 per 1 plus Z, tapi Z-nya diganti dengan Z min 1 per 2. Sehingga kita mendapatkan hasil dari representasinya adalah setengah dikali deret berikut ini. Yaitu menjadi setengah min Z min 1 per 4 plus Z min 1 kuadrat per 8 min Z min 1 pangkat 3 per 16 dan seterusnya. Ya, jadi kita di sini kalau mau mencari deret Taylor di sekitar Z0 sama dengan 1, berarti kita ingin membuat pangkatnya adalah pangkat Z min 1. Sehingga kita bagaimana caranya dari bentuk ini bisa dimunculkan ada Z min 1-nya. Selebihnya ya kita gunakan strategi seperti yang sebelumnya. Dan ini akan konvergen ya apabila faktor yang menjadi rasionya ini Z min 1 per 2 modulusnya lebih kecil daripada 1. Yang ekuivalen dengan modulus dari Z min 1 lebih kecil daripada 2. Jadi ini strategi lain kalau diminta untuk mencari deret Taylor ya, yang pusatnya di nilai Z0 yang berbeda. Oke, kita coba masuk ke contoh yang berikutnya, yaitu kalau kita punya suatu deret pangkat, bagaimana mencari fungsinya. Misalkan deret pangkatnya punya pola seperti ini. Z plus 2Z pangkat 2 plus 3Z pangkat 3 plus 4Z pangkat 4 dan seterusnya, yaitu N dikali Z pangkat N. Ini akan menjadi fungsi apa? Nah, di sini kita
tidak bisa hanya menggunakan pola deret geometrik ya. Karena di sini koefisien dari deret pangkatnya itu naiknya secara aritmatik, bukan secara geometrik. Nah, tapi kita ingat bahwa kalau misalkan kita punya Z pangkat 2, turunannya adalah 2Z. Z pangkat 3, 3Z pangkat 2. Z pangkat 4, 4Z pangkat 3. Nah, ini kan sepertinya ada sedikit kemiripan pola dengan ini. Ya. Sehingga di sini kita membutuhkan ya mungkin tambahan tools baru, yaitu menggunakan turunan. Misalnya, kita mulai dari yang basic dulu ya. Deret geometrik yang kita punya, 1 dibagi 1 min Z, ini sama dengan ya 1 plus Z plus Z pangkat 2 dan seterusnya. Ini kan sebenarnya sama-sama fungsi yang ya bisa dibilang analitik ya pada domainnya. Kalau yang 1 per 1 min Z ya dia analitik kecuali di Z sama dengan 1. Artinya seandainya kedua ruas ini kita turunkan, mestinya juga masih akan sama. Mestinya ya. Kita lihat di sini berarti turunan dari 1 dibagi 1 min Z terhadap Z itu akan sama dengan turunan dari ekspansi deret pangkatnya. Tentunya kalau ini masuk dalam zona di mana dia konvergen. Berarti turunan dari 1 per 1 min Z, atau ya Anda bisa gunakan ya aturan rantai di sini, ini menjadi 1 dibagi 1 min Z dikuadratkan. Nah, ini akan menjadi 1 plus 2Z plus 3Z pangkat 2 dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan ternyata kalau deret dengan pola seperti ini, hasilnya akan sama dengan 1 dibagi 1 min Z dikuadratkan. Tapi yang kita minta kan sebenarnya yang seperti ini ya, yang Z tambah deret pangkat 2 dan seterusnya. Berarti kan pangkatnya sama dengan koefisiennya. Nah, padahal di sini kan koefisiennya adalah pangkat ditambah 1. Nah, caranya bagaimana untuk bisa membuat ke sini untuk menjadi bentuk yang kita inginkan? Ya, mudahnya tinggal dikalikan dengan Z, ya kan? Pangkatnya dinaikkan 1. Sehingga menjadi Z dibagi 1 min Z dikuadratkan sama dengan Z tambah 2Z pangkat 2 tambah 3Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini artinya pola deret yang kita mau ini sebenarnya akan sama dengan Z dibagi 1 min Z dikuadratkan. Begitu. Dan karena deret ini konvergen saat modulus Z lebih kecil dari 1, maka ekspansi yang di bawahnya ini juga akan konvergen jika modulus Z lebih kecil dari 1. Jadi penurunan ini tidak mempengaruhi area konvergensinya. Jadi ini adalah berbagai macam strategi untuk memodifikasi deret pangkat supaya bisa menyatakan beberapa fungsi yang kita inginkan.